Seperti yang kita tahu bahwa zaman penjajahan dulu memang banyak orang yang mempunyai kesaktian, tak terkecuali para pejuang. Kesaktian yang dimilikinya salah satu adalah kebal terhadap peluru. Berikut daftar pejuang yang dikenal kebal dengan peluru. Yang pertama bernama Untung Surapati. Perjuangannya dalam memberantas pasukan Belanda sudah membuat Belanda kewalahan. Terlebih lagi dengan kesaktian Untung Surapati yang kebal akan peluru. Karena kesaktiannya ini, Untung Surapati sulit ditaklukkan di medan perang. Dalam buku berjudul Untung Surapati Melawan VOC Sampai Mati, karya Sri Wintala Ahmad, dalam buku itu dikisahkan mengenai pertempuran antara pasukan gabungan tentara Sampang, Surabaya, dan tentara VOC dengan pasukan Pasuruan dan Bali yang dipimpin oleh Untung Surapati itu sendiri. Dalam perang tersebut, peluru-peluru yang ditembakkan hingga membunuh banyak pasukan dari kedua belah pihak. Namun hal itu tidak mempengaruhi Untung Surapati. Dia masih terlihat gagah duduk di atas kuda miliknya dan membunuh pasukan kompeni dengan tangannya. Bahkan saat peluru emas ditembakkan padanya, Untung Surapati tidak mengalami luka yang serius. Pejuang yang kedua yaitu Kolonel Muhammad Asmat Sentot. Kisah kesaktian Kolonel Muhammad Asmat Sentot diceritakan dalam sebuah buku berjudul Perjuangan M.A. Sentot dalam Perang Mempertahankan Kemerdekaan di Indramayu pada tahun 1945 sampai 1949. Sebagai pemimpin dari pasukan Setan Divisi Siliwangi, Sentot bertanggung jawab atas penyerangan yang menewaskan puluhan tentara Belanda. Hal itu membuat Sentot menjadi buronan dan dicari-cari oleh Belanda. Namun hal itu tidak semudah yang dikira. Letnan Sentot merupakan seseorang yang dikenal kebal peluru dan ahli menyamar. Yang ketiga, Letnan Komarudin. Di balik serangan umum 1 Maret 1949, terdapat sebuah kisah seorang tentara yang kebal dengan peluru. Dia adalah Letnan Komarudin. Pada salah satu serangannya terhadap Belanda, Letnan Komarudin dengan gagah berani memasuki kawasan Belanda dan menyerang mereka. Anak buahnya saat itu melihat sang letnan ditembaki banyak peluru oleh pasukan Belanda. Namun hal itu tidak melukai sama sekali. Tidak hanya melindungi dirinya, kesaktian Letnan Komarudin juga bisa melindungi orang-orang di sekitarnya dalam radius 10 meter. Kisah itu terjadi saat dia beserta anak buahnya menghadapi sebuah sergapan di Bantul, Yogyakarta. Menghadapi sergapan itu, Letnan Komarudin menyuruh anak buahnya agar tidak jauh darinya. Hingga akhirnya tembakan yang dijatuhi oleh Belanda saat itu pun tidak mempengaruhi mereka. Pejuang yang keempat yaitu Abu Bakar Amandimot. Nama Abu Bakar Amandimot memang masih asing di telinga masyarakat Indonesia. Padahal perjuangannya dalam memperjuangkan kemerdekaan RI sangat besar. Oleh masyarakat Gayo, dirinya diberi gelar Panglima atas keberaniannya melawan Belanda. Dalam agresi militer Belanda, Amandimot berjuang keras mempertahankan tanah kelahirannya dari kependudukan Belanda. Di suatu pertempuran, Amandimot bersama pasukan menuju Tanah Karo guna menghadang laju pasukan Belanda. Saat pertempuran terjadi, satu persatu pasukan mulai mundur, namun tidak dengan Amandimot. Dia terus maju melawan Belanda seorang diri hingga akhirnya ia terkepung oleh Belanda. Tembakan peluru menghantam dirinya namun tidak mempan. Hal itu tentunya membuat pasukan Belanda kaget dan mencoba segala cara untuk membunuh sang pejuang. Seperti dilindas tank hingga memasukkan granat ke dalam mulutnya.